Hello guys, welcome to HELP, HRD English Learning Program with me, Indra. As usual, in this program we will learn English with fun. And today we are going to learn about talking future, atau bicara tentang sesuatu yang akan kita kerjakan di waktu yang akan datang. Why we need to learn this? Because in case someday you need to tell someone about what you will do in the future time, you can use this structure. So now, please prepare your notes, pay attention, and let's get started. Membuat kalimat yang menyatakan sesuatu yang akan kamu kerjakan di waktu yang akan datang, kita bisa menggunakan dua struktur ini. Pertama, menggunakan will. Kedua, menggunakan be going to. Nah, formulanya untuk yang will itu adalah subjek ditambah will ditambah verb 1. Yang kedua, be going to, formulanya subjek ditambah be going to ditambah verb 1. Keduanya bisa digunakan untuk menerangkan sesuatu yang akan kamu kerjakan di waktu yang akan datang atau future time. Hanya saja fungsi dan timingnya itu berbeda. Misalnya ya, untuk yang will itu digunakan untuk immediate action atau sesuatu yang dikerjakan secara spontan. Contohnya, the food is spicy, I will buy milk. Maksudnya adalah makanannya itu sangat pedas dan saya akan membeli susu. Jadi dia secara spontan kepikiran beli susu pada saat tahu makanannya pedas, ya, jadi spontan atau tidak terencana. Nah, sedangkan be going to ini tuh lebih terencana atau tidak spontan, ada planningnya ya. Misalnya, contohnya, I'm going to grandma house this weekend. jadi dia sudah berencana weekend ini akan mengunjungi rumah neneknya. Jadi kalau ini sekali lagi lebih terencana. Misalnya ya, dia mau mengunjungi rumah neneknya. Sudah ditelepon neneknya mau berkunjung, jadi sudah direncanakan. Sedangkan yang ini lebih immediate atau lebih spontan. Itu adalah salah satu perbedaan fungsi dari will dan be going to. Oke, fungsi kedua, dua struktur ini bisa digunakan untuk menyatakan prediction atau prediksi. Bedanya, yang will itu adalah prediction without evidence, sedangkan be going to prediction with evidence atau dengan bukti. Contohnya, untuk yang will, karena itu adalah prediksi tanpa bukti, misalnya kayak gini, I think Spain will win the match, atau misalnya Spanyol akan memenangkan pertandingan. Padahal sebenarnya kamu tidak punya bukti bahwa Spanyol itu bakal menang, hanya prediksi. Atau misalnya kayak gini, John will be late because of traffic jam. Atau John akan datang terlambat karena sedang macet. Padahal sebenarnya kita belum tentu yakin bahwa John akan datang terlambat. Kayak gitu ya. Nah, yang be going to ini tuh prediction with evidence. Contohnya, look at the sky. It's so dark. It's going to rain. Lihat langit yang gelap, akan turun hujan. Jadi buktinya adalah langit itu sudah gelap, pasti akan turun hujan. Buktinya bisa kita lihat langsung ya. Atau misalnya contohnya, look at the ceiling, it's getting wet, it's going to leaking. Lihat langit-langit basah, kayaknya akan bocor. Buktinya adalah langit-langitnya sudah basah. Ya. Jadi sekali lagi, kedua struktur itu bisa digunakan untuk menyatakan prediction atau prediksi. Bedanya, yang will tanpa evidence, hanya dugaan. Yang be going to with evidence, dengan bukti. Bisa kamu lihat langsung sendiri apa sih buktinya. Kayak gitu ya. Oke, fungsi yang ketiga itu untuk menyatakan sesuatu yang sebenarnya terjadi dari sekian waktu yang sudah lama. Misalnya ya, untuk yang will dan juga untuk yang be going to. Fungsinya berbeda kali ini ya. Yang will itu menyatakan fakta atau sesuatu yang memang sudah terjadi cukup lama, dari yang kemarin-kemarin sampai yang akan terjadi di kemudian hari atau di kemudian waktu. Contohnya, Malaysian people will be easy to learn bahasa Indonesia because our language is similar. Atau orang Malaysia akan sangat mudah untuk belajar bahasa Indonesia karena bahasa kita hampir serupa. Itu faktanya ya, memang sudah lama dan memang kenyataannya orang Malaysia akan sangat mudah untuk belajar bahasa Indonesia. Atau misalnya contohnya yang lain adalah the sun will be rise tomorrow. Kan matahari akan terbit besok.
itu sesuatu yang memang sudah terjadi sekian lama faktanya dan mungkin akan terjadi juga besok ya. Jadi fakta yang memang tidak terbantahkan lagi. Sedangkan be going to itu untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi dalam rentang waktu yang sangat dekat. Misalnya, look at the sky, the firework is going to explode in a minute. Atau lihat langit, sebentar lagi kembang api akan bersinar dalam beberapa menit. Ya, jadi akan terjadi dalam waktu yang amat sangat dekat. Contoh lainnya, the ticket is going to sold out soon. Atau tiketnya akan segera habis dalam waktu yang sangat dekat. Ya, jadi itu perbedaannya. Kalau yang will itu untuk menyatakan sesuatu yang sudah fakta sejak lama. Sedangkan be going to untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi sangat dekat dalam waktu yang sangat dekat, seperti itu ya. Dan fungsi terakhir atau fungsi tambahan untuk will dan be going to pada dasarnya bisa digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi di kemudian saat atau di kemudian waktu ya. Contohnya nih, it will be cold in the mountain, atau kita bisa ganti willnya pakai be going to. It's going to be cold in the mountain. Sama-sama artinya ya, menyatakan sesuatu yang terjadi di kemudian hari, di kemudian saat. Kalau misalnya kamu pergi ke gunung, kamu berpikir atau memprediksikan bahwa di gunung akan dingin. Bisa pakai will, bisa pakai be going to. Ya, cuma kalau misalnya kita spesifikin lagi, ada beberapa perbedaan timing antara menggunakan will dan juga menggunakan be going to. Ya, tergantung kebutuhan kamu. Sekali lagi, untuk timing ini lebih spontan atau immediate action. Kalau be going to lebih ke sesuatu yang sudah diplanningkan. Untuk prediction, inilah prediction without evidence. Kalau yang ini prediction with evidence, atau prediksi dengan bukti, prediction tanpa bukti. Dan terakhir adalah ini menyatakan fakta, yang ini yang menyatakan sesuatu yang akan terjadi dalam rentang waktu yang amat sangat dekat. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya. Jadi besok-besok bisa menggunakan will pada saat apa, bisa menggunakan be going to pada saat apa. Begitu ya. Oke, sekian pemaparan dari saya mengenai talking feature. Mudah-mudahan teman-teman mengerti ya. Jadi teman-teman dari sekarang sudah bisa membedakan apa itu will, apa itu be going to. Nah, besok jangan lupa banyak latihan lagi supaya bahasa Inggrisnya lebih baik lagi. Oke, kalau misalnya kamu punya pertanyaan, silahkan tanyakan di chat itu. Dan sekali lagi jangan lupa untuk berlatih bahasa Inggris yang banyak ya. See you soon. Oke, selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara many and much, atau much and many, sama aja ya. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu apa perbedaan many dan much, tapi di sini kita bakal bahas ulang lagi ya. Many digunakan untuk sesuatu yang bisa dihitung atau countable noun, dan much digunakan untuk sesuatu yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun. Contohnya air itu nggak bisa dihitung ya, karena kita nggak tahu berapa banyak. Itu pakai much. Contohnya, how much water do you drink? Berapa banyak air yang kamu minum? Nah, beda lagi kalau misalnya airnya itu ada takarannya atau ukurannya yang bisa dihitung. Misal kayak gelas ya. How many glass of water do you drink? Pakai mini, bukan lagi much, karena gelasnya bisa kita hitung. Kayak gitu ya. Jadi perbedaan, sekali lagi kalau many itu countable noun, sedangkan much itu countable noun. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya. Ini adalah gelas berisi air. Ini yang gelas kita menggunakan many karena gelasnya bisa dihitung. How many water do you drink? Kalau yang ini tanpa gelas, jadi kita masih mengira-ngira berapa banyak air yang kita minum. Pakai much. How much water do you drink? Kayak gitu ya. Nah, ini gambar hati atau cinta. Kalian bisa mengatakan I love you so much. Artinya cintanya tidak bisa diukur. Ya, karena memang tidak ada meaningnya kalau cinta. Terus ini gambar pensil. Pensil itu sudah jelas bisa dihitung. How many pencil do you need? Atau how many pencil do you buy? Jadi berapa banyak pensil yang kamu butuhkan, kamu beli misalnya ya. Nah, yang ini contohnya sama. Ini perbedaannya pakai much dan juga many. Kalau pakai much itu adalah beras yang tanpa hitungan. Misal
kita nggak bisa ngitungin per butirnya berapa yang udah masuk ke mulut kita. Nah, tapi beda lagi kalau misalnya sudah ada takaran sebelumnya, pakai kilogram misalnya. How many kilogram of rice do you eat? Ya, jadi sudah jelas ukurannya atau countable. Ya. Jadi sebenarnya apapun benda yang accountable atau pakai match awalnya bisa dirubah ke many atau countable asalkan ada media untuk mengukurnya, seperti itu ya. Jadi teman-teman sekarang mungkin lebih paham lagi mengenai kapan menggunakan match, kapan menggunakan many. Oke, sekian materi dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Jangan lupa untuk terus berlatih dan belajar lagi. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, silahkan tanyakan di chat group. Sekali lagi jangan lupa terus belajar, keep learning and keep practice. See you in the next video.